Shalom, selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur karena pagi ini, biarpun situasi yang sedang kita alami dan kita harus beribadah di rumah masing-masing, tetapi harapan dan doa saya semua siap untuk terima firman Tuhan. Ya, saya percaya setiap kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan pujian di setiap ibadah di keluarga-keluarga yang ada. Pagi ini kita mau mendengar firman Tuhan, dan saya yakin biar firman Tuhan yang sebentar akan saya sampaikan ini akan menjadikan satu dorongan dan motivasi buat sidang jemaat Tuhan yang sedang mengalami dan juga yang sedang menjalani kehidupan yang harus kita jalani bersama-sama. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa, menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan sendiri menolong kita, menyiapkan hati kita. Roh Kudus akan memberikan pengertian yang lebih dalam melalui apa yang sebentar akan saya sampaikan di ibadah pada pagi ini, walaupun kita harus di rumah masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih kalau pagi ini kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu. Biarpun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, kami hanya bisa ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau hadir di setiap keluarga-keluarga yang pagi ini mendengar kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, urapi hamba-Mu, urapi seluruh sidang jemaat-Mu, sehingga semua boleh diberkati oleh Tuhan, biarpun keadaan dan situasi yang sedang kami hadapi dan alami. Tuhan, terima kasih, biar Tuhan menolong kita, biar Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Apapun yang Tuhan mau lakukan, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus kami berdoa, menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan, biar apa yang sebentar akan saya sampaikan ini boleh menjadi berkat yang besar buat kita sekalian. Mari kita buka kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang kedua. Kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang kedua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya beri judul, takkan mampu menghitung pertolongannya. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, coba sementara Bapak Ibu duduk diam pada pagi hari ini, merenungkan sejenak, berapa kali saudara dan saya mengalami pertolongan dari Tuhan di sepanjang hidup ini. Ya, coba renungkan sejenak. Dan juga berapa kali saudara dan saya mengalami jalan buntu dan Tuhan membukakan jalan bagi kita. Bahkan juga berapa kali doa-doa saudara dan saya yang saudara naikkan kepada Tuhan itu dijawab oleh Tuhan. Dan berapa kalikah saudara mengalami sakit dan Tuhan menyembuhkan saudara dan saya. Berapa kali saudara diluputkan dari mara bahaya atau malapetaka. Berapa kali saudara mengalami itu? Bahkan berapa kali saudara membuat kesalahan dan Tuhan mengampuninya. Mungkin kalau kita bisa bilang dan bisa mengingat akan kebaikan Tuhan, akan bilang tak terbilang banyaknya. Tak terbilang banyaknya
dan kita tak akan sanggup menghitung apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, berapa kali? Tidak bisa kita menghitung itu semuanya. Dalam kitab Mazmur yang sudah kita baca tadi mengingatkan, janganlah melupakan segala kebaikannya. Jangan melupakan segala kebaikannya. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Namun di sini saya juga pernah melihat, pernah juga teman-teman yang lain, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, demikian terpaku pada masalah itu. Kesukaran, kesulitan, bahkan penderitaan yang dialaminya, sehingga mereka dengan mudahnya lupa dan tak pernah mengingat-ingat lagi akan campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Saya berharap saudara dan saya tidak seperti itu. Biarpun kita dihadapkan dengan berbagai macam hal, kita tetap selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Takkan mampu menghitung pertolongannya. Ya. Kita belajar dari Daud, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekalipun sudah menjadi raja, sudah berkedudukan tinggi, dan punya segala hal untuk dibanggakan, di sini Daud tak pernah melupakan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 3-5 dikatakan di sana, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, meskipun kita seringkali ingkar terhadap Tuhan dan tidak setia melakukan kehendak-Nya, Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dalam situasi yang kita hadapi hari-hari yang sudah kita lewati, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah mengingat akan kebaikan Tuhan. Tetaplah mengingat akan cinta kasih Tuhan. Kalau ada beberapa saudara kita yang harus diisolasi di rumah masing-masing, tetaplah percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Pasti Tuhan akan membuka jalan. Pasti Tuhan akan mendengar setiap doa-doa kita. Ya. Sehingga kita terus mengingat akan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, Dia sangat baik kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan juga berkata dalam 2 Timotius 2 ayat 1-3. 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan di sana seperti ini. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Pernah tidak Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama? Pernah tidak setia kepada Tuhan? Pernah melupakan Tuhan? Tetapi Tuhan berkata, Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia tetap mau setia kepada kita. Selalu bersyukurlah kepada Tuhan, Bapak Ibu, dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Takkan mampu menghitung pertolongannya. Terlalu baik Tuhan buat kita. Banyak hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dia selalu sayang kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi. Siapakah seperti Tuhan kita yang tak pernah berakhir kasih setia? Tidak ada, hanya Tuhan Yesus yang selalu menunjukkan kasih-Nya terhadap kita. Di saat kita menghadapi pergumulan yang hebat,
Saat pertolongan manusia sudah tak mungkin diperoleh, Tuhan dengan penuh kasih-Nya mengulurkan tangannya, menolong kita. Ia takkan pernah menolak kita. Coba bayangkan betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita. Dia selalu ingin menunjukkan kebaikannya atas hidup kita. Kalau dia selalu baik atas hidup kita, kenapa kita tidak selalu mengingat akan kebaikan Tuhan? Biar kita selalu mengingat akan kebaikannya setiap saat, setiap hari. Biarpun kita harus diperhadapkan dengan masalah kehidupan yang kita hadapi setiap hari, tetapi kasih setia-Nya selalu ditunjukkan kepada kita. Takkan mampu kita itu menghitung pertolongan Tuhan. Takkan mampu. Sangat baik Dia. Dia sangat baik atas hidup kita. Dia sangat peduli atas hidup kita. Yang semuanya dikasih Tuhan. Mungkin hari-hari yang sudah kita lewati, kasih saudara kepada Tuhan meredup karena masalah hidup. Jangan sekali-sekali kita melupakan akan kebaikan Tuhan. Ingatlah selalu kasih mula-mula saudara saat bertemu dan mengalami jamahan Tuhan. Bukankah hati kita, biar kita terus membuka hati kita, terus minta Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Kalau kita membuka hati, pasti Tuhan akan memberikan kasih itu kepada kita. Saudara akan mengalami meluap dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, tidak mudah menjalani kehidupan ini. Tetapi saudara dan saya punya Tuhan Yesus. Saudara dan saya punya andalan di dalam kehidupan kita, penolong yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa pagi ini saya beri judul takkan mampu menghitung pertolongannya? Memang benar. Kalau saudara dan saya mengalami kasih Tuhan setiap hari dan hidup dekat kepada Tuhan, pasti tak akan mampu menghitung pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Waktu kita dalam keadaan kondisi lemah pun Tuhan memberikan kita kekuatan. Waktu kita tidak punya keuangan yang baik pun Tuhan masih memberikan berkat-berkat-Nya atas hidup kita. Waktu kita sakit Tuhan menunjukkan jamahan-Nya atas hidup kita. Waktu kita dalam kesulitan apapun, kalau kita hidup dekat sama Tuhan, itu kuncinya Bapak Ibu. Seperti dah. Kuncinya kalau kita punya hidup dekat sama Tuhan, biarpun kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik ini, Tuhan masih menyatakan kebaikannya atas hidup kita. Percayalah bahwa kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang sangat peduli atas hidup kita. Dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 di sana mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Luar biasa kasih setia Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita, yang ditunjukkan dalam kehidupan kita. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu setiap hari bisa merenung dari pagi setelah menjalani aktivitas yang Tuhan izinkan dan berikan kepada kita, sampai nanti berangkat tidur. Coba renungkan kebaikan Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita sepanjang perjalanan aktivitas kita hari ini. Pasti Tuhan sangat baik buat kita. Dan kita dapat mengatakan, Tuhan, aku berterima kasih atas cinta-Mu, atas rahmat-Mu, atas anugerah-Mu, atas kesetiaan-Mu, atas anugerah dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Pasti akan muncul ucapan syukur berterima kasih kepada Tuhan kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya selesai aktivitas sepanjang hari sampai malam tidur brek.
Tapi saya berdoa, saya berharap jangan sampai ini terjadi kepada sidang jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami boleh melayani. Biar kita semua mengalami pertolongan Tuhan setiap hari. Sehingga akan muncul kata-kata akan mampu aku menghitung pertolongan Tuhan. Takkan mampu aku menghitung pertolongannya. Dan itu biar terus melekat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita terus mau bergandengan tangan. Selama kita mengiring Tuhan, bahkan selama hari-hari yang kita alami ini. Sampai minggu depan kita mau terus berdoa, saling mendoakan, saling menguatkan, saling mensupport satu dengan yang lainnya. Sehingga kita boleh dijaga kesehatan kita, imun kita. Kita tidak boleh menyalahkan satu dengan yang lainnya. Karena ini namanya musibah yang harus kita terima, dan kita harus bersyukur. Tuhan, terima kasih kalau aku mengalami hal seperti ini, aku mau percaya kepada Engkau. Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan, Tuhan pasti akan memberikan jamahan, Tuhan akan menyatakan mukjizatnya, sehingga aku dijauhkan lagi dari hal-hal yang aku alami ini. Mari Bapak Ibu, kita bergandengan tangan. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Biarpun kita dalam kondisi sehat, kita terus berdoa. Kita terus bersepakat menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GSJA Bethlehem semua, supaya dilindungi, dipagari oleh malaikat-malaikat Tuhan. Saya yakin itu Bapak Ibu. Biar kita terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Dalam kondisi apapun kita masih percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sangat peduli atas kehidupan kita. Pesan saya, mari terus kita saling mensupport satu dengan yang lainnya. Saling mendukung, jangan saling melemahkan. Mari kita berikan nasihat-nasihat di grup supaya apa? Supaya kita yang ada ini sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh mengucap syukur atas apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ini tidak hanya kita, semua mengalami hal yang sama. Ya, semua mengalami hal yang sama. Coba kalau Bapak Ibu ingat dan dengar berita yang ada di kota Kudus, betapa sangat mencekam situasi di sana. Betapa sangat mencekam. Kemarin ada adik dari hamba Tuhan yang meninggal karena COVID juga. Mau memakamkan saja harus antri nomor urutan yang ke-21. Di sana benar-benar sudah di lockdown, di sana benar-benar sudah banyak orang yang terkena COVID ini. Mari saya mengajak kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing, tetap jaga, ikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, ya, jangan remehkan. Kalau Bapak Ibu masuk rumah, kalau ada air di depan, cuci tangan, ya. Pakai hand sanitizer juga. Tidak hanya di rumah, di gereja pun juga seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti kalau Tuhan izinkan lagi, kita bisa bertatap muka. Kalau disiapkan segala hal di gereja untuk protokol kesehatan, ya jalani itu. Ya, kita tidak boleh ikut aturan-aturan kita sendiri. Biar kita mengikuti protokol kesehatan. Dan semua, kalau kita mengikuti taat, pasti Tuhan juga akan melindungi kita. Ya, memang sudah cukup lama, setahun lebih, hampir 2 tahun kita menjalani seperti ini. Tetapi mari kita tetap ingat bahwa sekali lagi kita takkan mampu menghitung pertolongan Tuhan. Kita tidak akan mampu menghitung apa yang Tuhan sudah kerjakan dan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Saya sebagai gembala saudara hanya menasihati. Mari kita bersama-sama ikut aturan yang ada.
ikut aturan yang ada. Biar apa yang kita ikuti, kita taati, Tuhan pasti menjaga dan melindungi. Saya hanya mau menyampaikan, mari kita ingat akan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Seperti apa yang dialami oleh Daud tadi. Ya, dia mengalami, dia menghitung hari-hari yang Tuhan percayakan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita mau belajar itu, Bapak Ibu. Segala kebaikan Tuhan sudah kita rasakan dan kita alami. Kalau Tuhan izinkan kita harus mengalami seperti apa yang kita alami beberapa hari dengan saudara kita harus tetap memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau izinkan seperti ini. Biar aku terus belajar dan belajar. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nasihat saya pada pagi hari ini, tetap jaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya apa? Kalau kita hidup melekat sama Tuhan, Tuhan pasti juga akan menjaga kita. Ya, ikuti apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita sedang mengalami kesulitan, masalah kehidupan, tetap bersyukur. Ya, tetap bersyukur. Pertolongan Tuhan itu pasti akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadari seperti itu, pasti akan keluar dari mulut kita, takkan mampu menghitung pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Mari sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan masih mengizinkan kepada kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Biar Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita. Biar Roh Kudus menolong kita sekalian, supaya kita dimampukan untuk mengatasi keadaan dan situasi yang sedang kita alami khususnya di Kabupaten Semarang dan juga di gereja yang dimana kita boleh beribadah. Saya bersyukur karena Tuhan masih cinta kepada kita. Tuhan masih baik kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita terus percaya bahwa Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan tetap mengasihi dan setia kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur dan berterima kasih atas kebaikannya. Oh haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarpun pagi ini kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tetapi biar Roh Kudus terus melayani kami. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati, menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit Tuhan. Biar Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan menyatakan kebaikannya, Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya kepada setiap sidang jemaat yang sedang mengalami musibah ini Bapa. Hamba-Mu menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar penjagaan, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, kesetiaan Tuhan terus nyata atas kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu. Sehingga di dalam hati dan mulutnya akan keluar, takkan mampu menghitung pertolongan Tuhan. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, sudah berapa kali kami ditolong oleh Tuhan. Tentunya kami tidak bisa menghitung pertolongan itu, karena terlalu banyaknya campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu percaya pasti Tuhan akan menolong kami, dan Roh Kudus akan memperjelas lagi melalui kebenaran firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Hamba percaya sepanjang hari ini Tuhan juga akan melindungi dan menjaga segala aktivitas kami. Kalau ada di antara kami yang harus di rumah saja, Tuhan juga terus memberikan damai sejahteranya, ketenangannya dalam kehidupannya, supaya tetap menjalani isolasi di rumah dengan penuh kasih yang Tuhan berikan kepada
sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar hamba-Mu terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biar seluruh sidang jemaat-Mu mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita terima berkat Tuhan. Sekarang sidang jemaat Tuhan, pulanglah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Persekutuan Roh Kudus melingkupi kehidupanmu mulai saat ini sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Apapun yang engkau lakukan dan kerjakan sepanjang hari ini diberkati oleh Tuhan dan juga dijaga oleh Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua terpenuhi. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.